Bapa, dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di antara kami, supaya kami mengerti kebenaran, supaya kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus berikan pengertian yang dalam supaya kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita itu hidup di akhir zaman, di mana setan akan pakai cara apapun untuk menipu kita dalam segala hal. Apapun dipakai, karena dia tahu waktunya sudah mau selesai. Dan kalau kita tidak berhati-hati, ujung dari kehidupan kita pikir benar, nggak taunya kita tersesat dan terjerumus di dalam kebinasaan. Setan pakai tipu daya apapun juga. Nah, sekarang kita akan lihat di 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-7, saya bacain secara cepat saja. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Di akhir zaman ini kedurhakaan akan semakin bekerja. Sampai hari ini pun kedurhakaan itu bekerja begitu rupa. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ini pendurhaka itu berbicara tentang akhir zaman, ini berbicara tentang antikristus. Tapi roh antikristus itu sedang bekerja. Karena apa? Sudah tahu, sudah mau habis masa pekerjaannya di muka bumi ini. Kita ini hidup di akhir zaman, di ujung dari zaman ini. Nanti kalau zaman ini sudah selesai, Tuhan Yesus akan datang. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, dia akan pakai gerejanya Tuhan itu semakin hari semakin powerful. Kita Wahyu katakan, kalau engkau mau hidup kudus, hidup semakin kudus, hidup benar semakin benar. Kalau mau bejat, bejat saja sekalian. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Maka sekarang ini kita mau harus tahu, kita hidup di akhir zaman harus hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dalam segala hal, motivasi kita, kerinduan kita, cita-cita kita, keinginan kita harus tahu tujuan akhir kita adalah memerintah bersama Kristus. Nah, sampai saat ini di ayat yang ke-7-nya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Secara rahasia, secara diam-diam, rahasia diam-diam masih sudah bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Siapa yang menahan? Kuasa Tuhan, Roh Kudus. Makanya nanti kalau terjadi pengangkatan, yang diangkat kan orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah mengangkat orang-orang yang kudus. Nanti kita bahas dalam judul yang lain tentang pengangkatan ya, second coming. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mengangkat orang-orang kudus. Yang tinggal adalah orang-orang yang hidupnya bejat, jadi Kristen-Kristen KTP, yang hidup kepahitan, hidup dalam perjinahan, motivasinya duniawi, ke gereja tapi pikirannya jahat dan lain sebagainya lah. Ada kriterianya banyak sekali. Nah, ketika ada pengangkatan tadi, ini kan ngomong begini kan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, artinya diangkat, maka bumi ini kan sudah ada kuasa Roh Tuhan yang berkuasa dalam orang-orang percaya kan. Orang-orang sucinya ini diangkat, nggak ada. Sekarang kan masih banyak orang yang berdoa, berpuasa, jerit sama Tuhan, bersyafaat terus kan. Sehingga pekerjaan roh jahat itu ada yang menahannya, nggak begitu leluasa. Karena ada yang peperangan secara rohani terus, roh jahat diperangin terus, dilawan di mana-mana. Semakin banyak orang Kristen hari ini berdoa, berpuasa, semakin terjadi peperangan secara rohani, semakin pekerjaan setan semakin susah. Dan dia dengan pakai cara yang licik, sampai hari ini tujuan untuk menipu daya, menjebak orang untuk jatuh di dalam dosa. Tapi orang yang hidupnya kudus, hidupnya takut akan Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Nanti kalau orang ini sudah disingkirkan, diangkat, apa yang terjadi? Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Antikris akan muncul. Tapi hanya 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Hanya 7 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dengan firman-Nya.
dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Ini kedatangan Tuhan yang lain lagi. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis yang akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Nih, berarti kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis yang disertai perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dan sampai hari ini semua yang Tuhan kerjakan di muka bumi itu diduplikasi oleh setan, dipalsukan oleh setan. Kebahagiaan yang harusnya kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan dicoba diselewengkan, ditipu daya. Orang bahagia kalau punya selingkuhan, kalau punya simpenan, kalau berzina, terus kalau nipu orang, kalau korupsi dapat harta katanya bisa bahagia, kalau ke diskotik dan lain sebagainya, atau dipuaskan dengan hobi. Padahal kebahagiaan itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari hal-hal yang duniawi. Ngerti kan? Kelihatannya kan disamarkan kan. Siapa sih sebenarnya penyembah berhala? Kita bisa jadi penyembah berhala kalau Tuhan sudah menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Tuhan kan harus menempati posisi yang pertama dan utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan harus jadi yang utama. Tapi kalau kita ini menomor 2-kan Tuhan dan menomor 1-kan hal yang lain selain Tuhan, hobi, mobil, istri, anak, jabatan, apalagi uang, apapun juga selain Tuhan, jadi nomor 1 yang kita prioritaskan, bisa pekerjaan juga. Sebenarnya kita jadi penyembah berhala. Kan caranya halus setan ini. Jangan sampai kita tertipu di area situ. Apapun loh. Bahkan sekarang setan pun juga tipu dengan berbagai macam cara yang mirip-mirip seperti yang Tuhan lakukan, seperti malaikat terang. Tapi ternyata dia adalah penipu dan penyesat. Hamba Tuhan pun, saya ini kan pelayanannya, kamu tahu kan, pelayan sering doain orang jatuh, rebah, dan lain sebagainya. Benar kan? Ketika saya posting itu, banyak orang dunia yang tidak kenal Tuhan, tidak ngerti pengaurapan, tidak ngerti keintiman dengan Tuhan, katanya itu pakai hipnosis. Dan this real hari ini hipnotis itu benar-benar nyata kan. Orang tumpang tangan rebah, tiup orang rebah. Itu kan sebenarnya awal mulanya kan pekerjaannya Tuhan. Tapi setan tipu begitu rupa, sehingga orang susah membedakan dan akhirnya bingung kan. Nah, akhirnya apa? Orang kalau nggak ngerti firman, wah itu akhirnya menghakimi kan. Wah, jangan-jangan itu pendeta yang rebah-rebah itu pakai hipnosis dan lain sebagainya. Akhirnya kan ujungnya menghakimi. Dengan menghakimi kan akhirnya menuduh. Ujungnya kan berbuat dosa kan. Jangan-jangan mendukakan Roh Kudus bisa-bisa. Awalnya murninya itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi setan juga nggak terima kan, selalu tipu. Masalah lain lagi, kemenyan. Di zaman perjanjian lama, kemenyan itu adalah barang mahal, itu adalah untuk korban penyembahan. Bahkan Yesus pun waktu lahir dikejar-kejar orang Majus, ribuan orang Majus, bukan 3 orang Majus, ribuan orang Majus. Dia memberikan 3 persembahan kan, emas, kemenyan, sama mur. Itu komoditas mahal. Kamu lihat sekarang hari ini kemenyan untuk apa? Dukun kan? Kalau bau kemenyan ini bau setan katanya. Benar enggak? Jadi semua itu dipalsukan. Setan itu punya duplikasi. Kesembuhan pun juga sama. Setan kan bisa kasih kesembuhan kan? Benar kan? Coba sekarang kita akan lihat di Lukas pasal yang keempat. Nanti balik ke sini. Lukas pasal yang keempat. Ketika Yesus dicobain, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Orang yang dipenuhi Roh Kudus saja belum tentu perjalanannya enak. Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu ia oleh Roh Kudus lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana dia 40 hari lamanya dicobain iblis. 40 hari lamanya dicobain iblis. Yang pertama dicobain masalah makanan. Dia bilang begini, kan lapar kan ceritanya. Makanya setan itu selalu mencoba sesuai dengan kondisi kita. Ngerti nggak? Kelemahanmu di mana? Yesus kan baru berpuasa 40 hari lapar kan.
Itu sering dicobain. Makanya kelemahan kita apa? Kita harus tahu, sebab dari sanalah biasanya setan akan coba cari cara masuk untuk nyeret kita. Kamu punya kelemahan apa? Gampang marah, pikiran kotor, pikiran najis, gampang kepahitan. Selalu dipakai itu. Nah, kebetulan Yesus setelah puasa dia lapar, dia ngomong begini. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti karena lapar. Masalah kelemahan yang selalu dipakai setan untuk menjadi pintu masuk. Setan itu masuknya untuk hajar kita itu selalu melewat kelemahan kita. Apapun kelemahan itu. Ada yang khawatir, cemas, stres, bingung. Itu menjadi pintu masuk di mana setan bisa masuk. Lewatnya kelemahan, tujuannya bukan kelemahan, tujuannya adalah kekuatan kita yang akan dihabisin, dikuasain. Yesus dicoba lewat masalah lapar. Situasinya waktu itu dia baru puasa. Makanya situasi dan kondisi kita ini, kalau kita kuat di dalam Tuhan, harusnya semakin kuat teguh, tidak bisa terpengaruh dengan situasi kondisi yang di luar kita. Ngerti gak? Kalau yang di dalam kita kuat, kondisi kayak apapun, harusnya kita gak terpengaruh. Seringkali istri saya ngomong, kamu tuh kok gampangin. Sering ngomongnya, kamu tuh kok gampangin. Ini kita ngadepin masalah begini, kamu tuh begini-begini. Saya bilang, saya tahu kekuatan saya, dan saya tahu kekuatan Tuhan. Saya tidak mau terpengaruh dengan situasi yang terjadi, sekalipun itu ruwet. Saya tahu Tuhan saya sanggup tolong, Tuhan saya sanggup buat mujizat. Akhirnya apa? Situasi yang bikin khawatir, situasi yang bikin cemas tadi tidak bisa menguasai kita. Tapi kalau situasi yang terjadi di luar kita ini, cemas, bingung, kacau, ruwet, marah, jengkel, kesel, dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul dan kita tidak bisa kuat, akhirnya terjebak, terseret nggak? Jatuh dalam pencobaannya. Harusnya tambah hari kekristenan kita semakin kuat, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang di luar kita. Kamu bisa tanya sama istri saya, pernah nggak saya panik? Pernah nggak saya stres? Pernah nggak saya bingung? Tanya, pernah nggak kamu lihat saya bingung? Tidak pernah. Karena saya tahu memposisikan diri saya di hadapan Tuhan dengan tepat. Dan saya kenal Tuhan. Dalam kondisi nggak ada jalan keluar, kondisi masalah berat, kondisi masalah marah pun, saya akan tetap kenal Tuhan saya. Dan dia yang pembikin mujizat, dia yang pembuat jalan keluar, dia akan bikin terobosan, dia akan bikin breakthrough, dia akan selalu tolong. Dan selalu Tuhan buktikan dia punya jalan keluar. Itu hebatnya kalau orang itu dewasa di dalam Tuhan, ngerti Tuhan dan kenal Tuhan. Ngerti kan? Oke? Terus yang kedua, apa yang terjadi? Pertama tadi masalah kejadian yang apa yang kita alami seringkali dipakai setan. Masalah makan dan minum biasanya itu yang seringkali kita khawatirkan, benar nggak? Yang kita pakai, yang apa, segala macam. Tapi sekarang kita akan lihat apa yang iblis katakan. Kata iblis kepada di ayat yang ke-6, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Akhirnya apa? Iblis ini memperlihatkan semua kerajaan dunia ini. Nek kamu menyembah aku, seluruh ini jadi milikmu. Kadang ada godaan-godaan secara duniawi yang seringkali kita itu melupakan Tuhan. Kita pingin dihormatin, kita pingin punya ini, kita pingin punya itu. Kekayaan itu akhirnya menipu daya, tipu daya kekayaan. Manusia banyak terjebak, akhirnya terseret dan jatuh dalam dosa karena keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup kan. Itu yang selalu dipakai setan untuk menjebak kita. Karena manusia itu pingin dihormatin, dihargain. Kalau punya kekayaan, punya kehormatan kan, punya jabatan dan posisi, bener gak? Bener apa gak? Setan selalu jebak. Padahal sumber dari kekayaan kita itu adalah Tuhan, bukan yang lain. Tetapi kamu lihat sekarang, orang kan cari pesugihan bisa kaya kan? Ke Gunung Kawi ngalap berkah katanya, ke
Segoro Kidul, di laut pantai selatan ngelarung berkah. Di pantai utara juga ngelarung berkah, katanya bisa dapat berkah. Cari pesugihan ke sana kemarin, macam-macam pesugihannya, dan terbukti memang benar-benar ke Gunung Lawi, ke Gunung Lawu, ke Gunung Kemukus dan lain sebagainya. Orang katanya ingin dapat kekayaan, real dapat kekayaan. Setan bisa memberikan kekayaan. Padahal harusnya berkat kan datangnya dari Tuhan. Ngerti nggak? Jadi ditipu daya begitu rupa, dan ujungnya apa yang terjadi di 2 Tesalonika pasal yang selalu setan itu jeratnya begitu halus sampai orang itu nggak sadar kalau dia dijerat. Tahu-tahu terperangkap begitu rupa. Coba kita akan lihat ya. Sekarang kita akan lihat kesembuhan pun juga bisa dipalsukan kan? Ada intrik kesembuhan dari dukun, kesembuhan alternatif, kesembuhan dari siapa? Dulu ada Sai Baba dan lain sebagainya, memberikan alas macam-macam kan. Semua pekerjaan Tuhan di muka bumi itu dipalsukan loh. Ya sekarang orang jual minyak, katanya untuk ini, untuk itu, untuk minyak kesehatan, untuk minyak apa? Kesembuhan dan lain sebagainya kan. Menyembuhkan keseleo pegelinu, kalau itu parung kocok is oke. Tapi kalau minyak itu datangnya didoain dari kutukan roh jahat, ujungnya apa? Kan membuat orang itu tersesat. Ngerti nggak ini? Masalah kekayaan pun juga, masalah kesembuhan, masalah apalagi darah. Coba perhatiin, darah di dalam perjanjian lama itu lambang dari penebusan kan. Yesus Kristus Tuhan. Bahkan darah di perjanjian baru, darahnya Yesus yang mengampuni dosa kita. Tapi sekarang coba lihat, setan juga pakai darah. Coba lihat dukun-dukun itu, kalau perjanjiannya selalu pakai darah kan, ngikat orang. Nah, semua pekerjaan Tuhan itu selalu diduplikasikan oleh setan supaya manusia itu bingung membedakannya, mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dia. Nah, kalau orang nggak ngerti firman, nggak bergaul dengan Tuhan, akhirnya pelan-pelan disesatkan tanpa sadar loh. Dijebak, dijerat begitu rupa. Ujungnya apa? Kita lihat di ayat yang ke-10-nya di 2 Tesalonika pasal yang kedua. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran dan dapat menyelamatkan mereka. Sebelum akhir zaman akan banyak tipu daya jahat rupa-rupa yang menyerupai pekerjaan Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Coba pelayanan di gereja aja, berapa banyak yang menyamarkan seakan-akan seperti Tuhan padahal bukan Tuhan. Bahkan di Afrika ada yang doain kesembuhan, pendetanya ternyata pakai ilmu dukun. Ada pendeta juga yang doain pakai hipnosis, orang rebah-rebah biar kelihatan urapan dan lain sebagainya. Padahal yang murni dari Tuhan itu karena kehadiran Tuhan, His manifested presence, dan orang ada urapan Tuhan datang, bukan karena didorong. Nah, sekarang banyak yang didorong supaya kelihatan, orang itu dapat pujian kan. Wow, biar kelihatan apa namanya itu? Kelihatan powerful. Ada seorang pendeta kalau ngurapin dulu ketika doain istri saya bilang pasang kuda-kuda. Saya bilang istri saya disuruh pasang kuda-kuda. Oh iya. Kenapa? Ada orang nipu, akhirnya orang tertipu. Kalau orang tertipu terus tahu, akhirnya dengan kepahitan kan udah masuk jebakannya setan. Nah, setan itu selalu pakai tipu daya, tujuan tuh jerat, ujungnya adalah membuat orang itu adalah binasa. Sekarang kita lihat di Yohanes 8 ayat 44, ini Yohanes 8 nanti baca sendiri. Tapi saya mau bacakan ini, ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, keinginan-keinginan iblis maksudnya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kerjanya iblis itu tujuannya membunuh manusia. Iblis adalah pencuri, pembunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Di Yohanes 10 ayat 10. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis ini adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Turunannya apa? Tipuan-tipuan tadi loh, yang membuat orang itu akhirnya terjerat begitu jauh, akhirnya tidak percaya dengan kebenaran. Ujungnya apa? Binasa, hidup di bawah kutuk. Berapa banyak dari kita kemakan dengan cerita nenek moyang dan kita percayai, tahyul-tahyul itu. Malam Jumat nggak boleh kemana lah, katanya ada si inilah, ada si itulah, dan anehnya banyak orang percaya. Padahal itu cerita nenek moyang doang. Inilah itulah. Kalau maghrib meski masuk rumah katanya setan sedang berkeliaran, padahal setan berkeliaran nggak hanya hari menjelang sore aja. Kapanpun setan bisa menyerang kemana-mana. Dari 24 jam dia kerja keras, begitu rupa menjerat orang. Dia pakai tipu daya yang murni dari Tuhan, dipalsukan. Dari kekayaan, kesembuhan, urapan, bahkan darah, perjanjian, dan lain sebagainya. Dari perjanjiannya kita ini adalah covenant dengan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan kan. Setan pun juga bikin covenant yang nggak bisa dibatalkan, nyawa jadi taruhannya. Semua yang punya ikatan dengan roh jahat itu, kemana itu? Gunung Kawi lah, kemana lah. Dia punya covenant perjanjian lewat darah, taruhan depan nyawa. Semua apa namanya itu? Seperti iblis yang menyamar jadi malaikat terang, ditipu begitu rupa. Mirip, serupa tapi tak sama. Ujungnya satu membawa kepada kekekalan yang daripada Tuhan, yang satu lagi membawa kepada kebinasaan. Bayangkan ini. Kira-kira kalau kita nggak ngerti kebenaran dan kita jalan mau kita sendiri, nggak mau jalan sesuai apa yang Tuhan mau, kira-kira kita ini gampang disesatkan apa enggak? Kenapa banyak orang Kristen disesatkan? Bahkan model perdukunan sudah masuk di dalam gereja Tuhan loh. Ada orang yang bisa menerawang istilahnya, katanya karunia kenabian. Tapi sebenarnya modelnya kayak seperti dukun Kristen. Meramal ini, terjadi ini. Memang awalnya orang-orang yang punya karunia kenabian itu murni awalnya. Tapi udah mulai dapat pengagungan, dapat pujian. Kok Tuhan gak ngomong? Terus akhirnya lu buatan sendiri. Lu buat-buat sendiri. Lu bikin-bikin sendiri. Dapat penglihatan, ada tokek di dalam lemari, ada cicak di bawah pohon, ada burung cendrawasih dan sebagainya. Terus selalu ngomong Tuhan berbicara, Tuhan berkata dan lain sebagainya. Belum tentu itu dari Tuhan. Semuanya dipalsukan. Terus ada lagi pernyataan suara Tuhan. Kita sering temui orang komplain ya. Karena orang banyak konseling dengan kami. Mereka cerita, kata hamba Tuhan dapat penglihatan ini, dapat penglihatan ini, ternyata penglihatannya palsu dan bohong, nubuatannya palsu, tidak digenapi dan lain sebagainya. Ada yang nubuatan ya, iya itu di Surabaya dapat nubuatan ini jodohnya ini, ternyata bukan jodohnya malahan, ternyata itu jodoh palsu-palsuan supaya orang ini kan ini masuk nih. Makanya kenapa kok kita ini dewasa di dalam Tuhan? Kenapa saya dorong untuk bergaul dengan firman, ngerti firman, supaya kita itu peka, supaya tidak tertipu dengan intrik-intrik iblis di dalam gereja yang memakai orang-orang tertentu yang membuka celah, termasuk hamba Tuhan yang buka celah dengan motivasi yang tidak benar tadi. Enggak semua hamba Tuhan seperti itu, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang motivasinya tidak benar, nipu jemaat dengan berbagai macam cara untuk diikat, ditarik hanya untuk kepentingannya sendiri. Hamba Tuhan yang benar itu membawa jemaat bukan untuk dirinya, tapi ditarik dekat kepada Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan, bisa peka. Kalau orang nggak ngerti apa-apa dibohongin kan bisa kan? Kalau kalian nggak ngerti apa-apa, nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan, nggak punya pergaulan, diomongin orang ngaku ini, percaya aja. Tapi karena kalian ini pinter, kalian ini hebat, punya knowledge, punya pengetahuan, punya pengalaman, orang mau ngomong dicek dulu kebenarannya. Ngerti kan? Sama dengan kekristenan kita.
Kalau kita ngerti firman, kita ngerti kebenaran, apa yang terjadi? Kita nggak akan asal percaya, diselaraskan, cocok nggak dengan firman. Kalau nggak cocok, ini tidak benar. Dan masalahnya itu tipis sekali, tapi ujungnya yang membedakan. Dibutuhkan kepekaan, roh hikmat, wahyu dan pengertian. Kalau kalian kelihatannya baik ini, tapi ujungnya nanti jauh bedanya, akan binasa satunya dalam kekekalan. Karena iblis selalu pakai tipu daya yang kelihatannya. Bayangin, kita pikir roh jahat, setan itu datang kepada kita dalam bentuk kuntilanak, jin genderuwo, mukanya yang serem, suster ngesot, dokter ngesot, apalagi ya itu yang seperti di film-film itu kan. Enggak seperti itu. Dia selalu pakai tipu daya kekayaan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tujuannya diseret terus, dan ujungnya kita akan tersesat dan hancur dan binasa. Makanya setiap orang harus pintar ya. Bahkan pelayanan-pelayanan pun banyak ditipu, pakai tipu daya roh jahat. Iblis menduplikasi seperti seakan-akan seperti murni padahal tidak murni. Hipnosis. Padahal kalau yang murni itu kan datangnya dari Tuhan kan. Doain orang dilawat Tuhan rebah. Pendetanya sendiri juga nggak dorong dan lain sebagainya, itu kuasa Tuhan kok. Dan itu bayarnya mahal kok, harus doa dan lain sebagainya, harus dalam pengurapan dan lain sebagainya. Sekarang ada di media sosial orang tumpang tangan juga rebah. Bisa posting, dikomentarin, wah hipnosis itu. Apa itu hipnosis? Saya bilang penipuan katanya dan lain sebagainya. Saya yang kena. Kalau orang nggak ngerti ngikut. Tapi kalau orang ngerti ngikut terus ikut mencaci, dosa nggak? Padahal itu pekerjaan Roh Kudus, dosa tuh. Makanya kita harus peka ini. Jadi orang Kristen itu peka dan dewasa. Tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak, yang sesuai dengan firman dan tidak. Semakin kita dewasa, semakin kita diubahkan. Semakin diubahkan, semakin ngerti kebenaran firman Tuhan. Semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidupmu pasti akan mengalami banyak perubahan. Kau semakin memiliki ketajaman secara rohani, dan tentunya hidupmu akan semakin dipakai Tuhan. Gak akan mudah tertipu, gak akan mudah dibohongin, dan gak akan mudah dijebak oleh siapapun juga. Nanti kan? Oke, kita berdoa. Tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Lalu firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan, dan mau berdoa kami diberkati, dan setiap orang yang mendengar firman diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Roh Kudus materaikan firman ini dalam hati kami. Kamu berdoa, Engkau sendiri yang pimpin, berikan ketajaman, bawa kami mengalami pertumbuhan secara powerful dan dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.